Tugas Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja supaya tidak menumpuk. Setan. What's happening to me? No! Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Guru dan Kemampuan Menerapkan Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pembelajaran. Menurut Guru, pendekatan pembelajaran itu sebagai sudut pandang yang menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran ini merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan. Nah, berdasarkan definisi itu, terlihat beberapa unsur penting yang serupa yang melekat pada pendekatan pembelajaran. Nah, lebih lanjutnya dapat digeneralisasikan bahwa hakikat pendekatan pembelajaran adalah suatu landasan filosofis dalam memandang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan yang diharapkan itu tercapai. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan ekspositori yang merupakan menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta didik. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori ini lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. Yang kedua, pendekatan inquiry, yang merupakan mempunyai kesamaan seperti konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Ketiga ada strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah sistematik atau sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Nah, dari strategi pembelajaran ini terdapat jenis-jenis strategi, ada 5. Yang pertama ada strategi pendekatan, di mana strategi pendekatan ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berinteraksi kepada guru. Yang kedua ada strategi pembelajaran cooperative learning, di mana strategi ini menentukan proses kerja sama dalam suatu kelompok. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran problem solving, di mana strategi ini sebagai suatu strategi pembelajaran mengajar, memecahkan masalah dan mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan. Yang keempat ada strategi kolaborasi, di mana strategi ini adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Nah, yang terakhir ada strategi organisasi, di mana strategi organisasi ini merupakan belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mempermudah tercapainya pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama itu suatu cara yang melakukan yang diikuti tahap demi tahap dan digunakan oleh setiap guru. Yang kedua, organisasi dan implementasi.
Jadi ini dari suatu pelajaran tertentu sehubung dengan model-model, pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi yang telah ditentukan serta dipengaruhi oleh konten pembelajaran. Yang ketiga, sejumlah kemungkinan bagi guru dalam memutuskan cara-cara kerja untuk kelompok-kelompok maupun kelas-kelas dan berdasarkan pada program-program belajar dan skema-skema kerja. Lanjut kerja. Selanjutnya, metode pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai seperangkat cara menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi dan sesuai dengan model, pendekatan dan strategi yang ditentukan, dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan menerapkan suatu proses kejadian. Yang keempat adalah metode penugasan. Nah, metode ini berarti guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Dan yang kelima ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Yang terakhir adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.